Pekerjaan atau uang. Kita bekerja untuk mendapatkan uang. Kegiatan yang tidak mengharapkan uang tentu tidak disebut pekerjaan, melainkan bakti sosial atau pelayanan. Pekerjaan mengurus rumah yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga memang tidak mendapat upah karena tidak dinilai dengan mata uang. Tetapi jika muncul masalah hukum, nilai kerjanya dapat dikonversi dan dikalkulasi ke dalam mata uang. Banyak orang menyebut pekerjaan yang memberi gaji lebih tinggi sebagai pekerjaan yang lebih bagus. Namun, di sini terdapat paradoks. Senior dalam hidup mengatakan, jangan bekerja karena uang. Lalu, orang yang pendapatannya semakin besar juga berkata, aku bekerja keras bukan untuk memperoleh uang, melainkan uang yang banyak muncul ketika aku bekerja keras. Orang-orang yang sukses atas usahanya sendiri umumnya mengatakan hal yang sama persis saat diwawancarai. Kenapa demikian? Sekadar merendahkan atau hanya berpura-pura? Dalam sambutan upacara kelulusan di Universitas Stanford, Steve Jobs mencemooh orang yang menjalankan perusahaan demi memperoleh uang semata. Ia berkata seperti ini, carilah pekerjaan yang benar-benar kalian cintai. Mencari pekerjaan yang dicintai bukan pekerjaan yang dapat menghasilkan uang adalah kalimat yang sangat bagus. Namun, bagaimana caranya agar bisa seperti itu? Pertama-tama, tanyakan dengan jujur kepada diri sendiri. Apakah aku mencintai pekerjaanku sekarang? Ketika membaca buku karangan Prof. Kang Sang-jung dari Universitas Tokyo, Jepang, yang berjudul The Power of Worrying, aku memikirkan cara mudah untuk mengetahui apakah kita sungguh-sungguh mencintai pekerjaan yang sedang kita lakukan. Coba tanyakan kepada dirimu sendiri. Kalau aku menang undian sebesar 30 miliar rupiah, apakah aku akan tetap meneruskan pekerjaan yang sekarang aku jalani? Jika jawabanmu, hei, sudah ada uang sebanyak itu, untuk apa bekerja seperti ini? Maka kamu bekerja karena uang. Namun, jika jawabanmu, ya, mungkin aku akan tetap meneruskan pekerjaan ini, meskipun tidak sekeras sekarang hanya untuk senang-senang. Berarti kamu mencintai pekerjaan itu. Sebenarnya, orang yang tetap melanjutkan pekerjaannya meskipun telah menang undian adalah orang yang beruntung. Kenyataannya, rasio orang yang seperti itu sangat kecil. Sebagian besar orang mungkin akan memilih untuk beristirahat atau bersenang-senang sejenak sambil mencari pekerjaan lain bila menang undian. Namun, banyak orang justru menjadi tidak beruntung atau tidak bahagia setelah menang undian. Menurutku, salah satu alasannya adalah karena berhenti bekerja. Jelas sekali bahwa dalam pekerjaan ada makna lain yang lebih tinggi daripada mencari uang. Masalahnya, probabilitas kita untuk memenangi undian sangat kecil dan mencari pekerjaan yang benar-benar dicintai pun tidak mudah. Bukan karena kita tidak tahu bahwa kita harus melakukan pekerjaan yang benar-benar dicintai, melainkan karena kenyataannya mencari pekerjaan seperti itu memang tidak mudah. Kalaupun ada, tidak mudah melaksanakannya. Misalnya, kita berpikir ingin menjadi dokter dan sepertinya akan mencintai pekerjaan itu jika bisa mewujudkannya. Tetapi kita tidak akan bisa menjadi dokter sepenuhnya bila tidak lolos ujian kompetensi setelah lulus fakultas kedokteran. Hal itu bukan sesuatu yang mudah terjadi hanya karena sudah membulatkan tekad. Gokin, seorang geisha tertua di Jepang yang berusia 100 tahun pernah berkata seperti ini. Ini bukan panggilan hidup. Aku hanya tidak bisa mencari makan dengan cara lain. Hidup itu aneh. Semakin kita tolak dan benci, semakin kita terikat dengan hal itu. Bahkan sampai aku berusia 100 tahun. Apa yang kamu lakukan jika tidak bisa mencintai pekerjaanmu sekarang? Apa yang kamu lakukan jika tidak bisa menemukan kesenangan apapun? Terlepas dari masalah uang atau pekerjaan, hal apa yang paling menarik di dunia ini? Tidakkah kamu penasaran hal yang paling menarik di dunia ini? Menurutku, hal paling menarik di dunia ini adalah berkembang. Aku bisa melihat ekspresi kecewa di wajahmu setelah membaca kalimat tadi. Berkembang? Itu menarik, jawaban konvensional khas guru sejati, mungkin itulah yang kamu pikirkan. Namun, di balik jawaban biasa ini terdapat sebuah rahasia.
Manusia merasakan kegembiraan saat ia merasa dirinya sedikit demi sedikit berkembang. Mari kita ambil contoh game yang sifatnya sangat adiktif. Menurut orang yang bekerja di perusahaan game, faktor terpenting dalam merancang game adalah membuat pemainnya berkembang di suatu titik, entah dari segi level, peringkat, ataupun item. Dengan demikian, para pemain akan semakin larut dalam permainan. Sekali kita larut dalam olahraga seperti golf, biliar, dan maraton, maka akan sulit untuk lepas darinya. Persamaan jenis olahraga ini adalah kuatnya faktor pengembangan diri. Sementara itu, perbedaan mencolok antara olahraga ini dengan olahraga lainnya terletak pada penetapan level di dalamnya. Sekali mencoba melakukannya, akan sulit terlepas darinya karena permainan ini menunjukkan peningkatan kemampuan dengan barometer yang objektif. Belajar dan bertumbuh lebih menarik daripada menang di dalam kompetisi. Dalam dunia animasi dan kartun pun harus ada faktor perkembangan. Kartun Pocket Monster berhasil mencuri hati anak-anak karena memperkenalkan konsep evolusi. Kartun ini meresapi naluri anak-anak yang merasakan kesenangan sembari berkembang dan berubah. Nah, apakah kini kamu setuju bahwa kesenangan terbesar manusia adalah berkembang? Jika berkembang adalah sumber kegembiraan terbesar dalam permainan atau hobi, maka demikian pula halnya dalam pekerjaan. Dan yang lebih mendasar, lebih esensial, saat kita merasa diri kita berkembang sambil bekerja, kita akan beranggapan bahwa pekerjaan itu menarik dan layak dicintai. Kerja sambilan di supermarket yang seharian berdiri hingga kaki bengkak sambil memindai kode barcode sama sekali tidak menarik dan tidak menghasilkan banyak uang. Bahkan mungkin tidak ada yang mempertimbangkannya sebagai pekerjaan seumur hidup. Oleh karena itu, sebagian besar orang memilih pekerjaan itu sekadar untuk mengisi waktu dan mendapat upah harian. Namun, dengan sedikit perubahan cara pandang, kita bisa memperoleh sesuatu yang jauh lebih berharga daripada upah per jam dengan kerja sambilan di supermarket. Kita bisa mengamati perilaku konsumen di dalam toko, memahami rahasia sukses toko, dan mempelajari teknik pengelolaan gudang saat menerima pasokan barang dari kantor pusat. Jika setiap hari kita mampu menikmati kegembiraan dalam belajar dan berkembang, maka bisa dikatakan bahwa kita mencintai pekerjaan itu. Proses perkembangan ini akan menjadi dasar yang mampu menggiring usaha yang mungkin suatu saat kita rintis menuju kesuksesan besar. Warren Buffett yang digadang-gadang sebagai investor terbaik dunia bercerita bahwa pada usia 8 tahun, ia pernah mengumpulkan tutup botol dari tempat sampah di daerah tempat tinggalnya dan menaksir banyaknya permintaan minuman. Poin pentingnya adalah semangat untuk belajar dan memupuk pengalaman dari hal yang kita anggap kecil sekalipun, serta berfokus terhadap minat diri. Tentu saja, uang juga bisa menjadi bukti yang memperlihatkan manfaat pekerjaan kita bagi dunia. Komikus Jepang, Saibara Reiko, pernah berkata, "Orang yang berpikiran tidak apa-apa tidak menghasilkan uang, yang penting aku puas, tidak akan bisa menempatkan bakatnya dengan baik di dunia nyata." Gagasan seperti itu hanya akan berakhir menjadi impian kosong. Namun, jika kita sungguh-sungguh berpikir bagaimana mendapat uang dengan bakatku, maka apa yang benar-benar kita inginkan akan menjadi kenyataan. Bila kita bekerja dalam rangka menafkahi keluarga, akan muncul keseriusan untuk bekerja dan terdorong untuk menjadi lebih baik. Namun, jika kita terkungkung dalam gagasan berapa banyak uang yang diperoleh, kita hanya akan menjadi tahanan pekerjaan. Hal terpenting bukanlah banyak atau sedikitnya pendapatan, melainkan rasa cinta terhadap pekerjaan dan keinginan untuk berkembang. Saat kita selangkah demi selangkah mendekati keadaan terbaik yang dapat kita capai, uang akan datang dengan sendirinya. Bukankah sekian banyak kisah sukses pun mengungkapkan bahwa kesuksesan terwujud saat kita bertujuan untuk mengembangkan diri, bukan saat tujuannya uang? Pekerjaan adalah hakikat dan identitas kita. Pepatah Inggris mengatakan, "We are what we work on." Kita adalah apa yang kita kerjakan. Jika nilai keberadaan kita dikonversi ke dalam uang, tidakkah itu sama artinya dengan merendahkan diri sendiri? Sebagaimana dikatakan oleh Steve Jobs, carilah pekerjaan yang benar-benar kita cintai. Namun, bila tidak mudah menemukannya atau sulit untuk segera memulainya,
Berkembanglah sampai kita bisa melakukan pekerjaan yang dicintai. Untuk itu, kita harus belajar tanpa henti dari pekerjaan yang sedang dilakukan, betapapun sepelenya pekerjaan itu. Itulah energi penggerak untuk terus mencintai pekerjaan yang sedang kita jalani, meskipun kita menang undian. Pekerjaan kita terlihat membosankan karena kita selalu membandingkan pekerjaan kita dengan orang lain. Dalam teknik manajemen ada istilah benchmarking. Awalnya, benchmark adalah sebuah untuk tongkat yang didirikan guna mengukur kedalaman air sungai, yang lantas mengalami pergeseran makna menjadi belajar dari seseorang yang ahli di bidang tertentu dan menjadikannya sebagai tolok ukur pembanding dengan dirinya dan mencari kekurangan diri. Benchmarking ini tidak hanya diperlukan saat mengelola perusahaan, tetapi juga saat merencanakan hidup. Namun menurutku, hal yang lebih penting bagi anak muda yang baru menjejakkan kaki ke dunia adalah self-making. Self-making berarti membuat citra masa depan terbaik yang dapat dicapai oleh diri, lalu belajar dan berkembang setahap demi setahap untuk mewujudkannya. Tentu saja, benchmarking juga penting. Banyak orang tua membacakan riwayat tokoh besar kepada anak-anaknya dengan harapan mereka dapat meneladani sikap hidup para tokoh tersebut yang memiliki reputasi di bidang masing-masing. Saat membaca wawancara orang-orang sukses, kita dapat menggarisbawahi hal-hal yang bisa dipelajari dan menanamkannya dalam hati. Namun masalahnya, kebanyakan anak muda terjebak melakukan benchmarking terhadap orang yang paling terkenal. Mereka sering menyalahkan diri sendiri dengan berkata, "Dia begitu, kenapa saya begini?" Resah dan tidak sabaran. Akibatnya mereka lebih sering mendahulukan kepalsuan yang penuh nafsu ketimbang usaha keras yang sejati. Seperti yang selalu saya tekankan, setiap pekerjaan dan setiap kehidupan memiliki masa jayanya sendiri-sendiri. Kebiasaan tidak sabaran dan meniru-meniru hanya akan membuat masa jaya datang terlambat. Dibutuhkan kemurnian untuk melangkah menuju citra masa depan diri yang telah disusun dengan mantap. Itulah self-making. Intinya bukan membandingkan diri dengan orang lain, melainkan membentuk pekerjaan diri sendiri, masa depan, dan mimpi. Kenapa harus iri dengan pekerjaan orang lain? Meminjam ungkapan Oscar Wilde, "Be yourself, since everyone else is already taken."